Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Revi mencoba menghubungi Bening berkali-kali, tetapi kali ini Bening tak lagi mengangkatnya. Revi menghempaskan ponselnya dengan kesal, sementara Bening sendiri hanya menatap layar yang berkedip-kedip itu dengan tatapan kosong. Untuk apa Mbak menelpon Bening lagi? Kalau cerita yang akan Bening dengar sama saja seperti yang sudah-sudah. Apa nggak lelah Mbak? Tanya Bening pada layar ponsel yang masih berkedip-kedip. Bening menghela nafas berat. Ia tidak mau mengingat video tadi. Rasanya cukup menyakitkan melihat lelaki yang dicintai, tapi melakukannya juga dengan wanita lain. Walau ia hanya madu, ternyata Bening juga bisa cemburu. Bening mengelus dadanya sendiri, mencoba menenangkan diri atas segala prasangka. Karena kata Gara, dia kepada Revi tak lagi cinta. Ya, harusnya Bening percaya. Kurang lebih 16 jam perjalanan Gara dari Paris menuju Indonesia, akhirnya terhenti di jam 12 malam. Gara melangkah dengan penuh pesona di koridor bandara yang masih cukup banyak orang dengan keperluan masing-masing. Pak Diman sudah menunggu Gara sedari tadi. Ia segera membuka pintu mobil ketika Gara sudah dekat. Gara duduk dengan tenang di belakang. Ia sempat membeli perhiasan indah untuk Bening kemarin. Benda itu kini terjuntai di jarinya. Wah, buat non Bening ya tuan? Tanya Pak Diman cengengesan. Ya, bagus tidak? Tanya Gara memberi respon. Istri saya pasti nggak pakai baju 2 hari 2 malam kalau dikasih itu tuan. Gara tertawa mendengarnya, lalu menyimpan lagi benda itu ke dalam kotaknya. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat, tapi dia sama sekali belum mengantuk. Ia tak sabar ingin segera berjumpa dengan Bening. Setibanya di rumah, Gara segera masuk ke dalam. Seisi rumah nampaknya sudah terlelap dalam mimpi masing-masing. Gara naik dengan perlahan ke lantai atas di mana kamarnya berada. Ia membuka pintu perlahan pula. Dilihatnya, Bening sudah meringkuk dengan gaun tidur. Gara perlahan naik ke atas ranjang. Lalu lengannya yang kokoh mulai meraih Bening dalam hangatnya pelukan. Terasa Bening menggeliat. Belum sadar sepenuhnya bahwa Gara sudah berada di sisinya. Beberapa menit berlalu. Rasa nyaman itu membuat Bening segera membuka mata. Ia menatap tangan yang sedang melingkari pinggangnya. Sudah bangun? Tanya suara di belakang. Bening mendongak. Ia tersenyum hangat menatap Gara, lalu berbalik dan memeluk Gara erat. Rindu sekali? Tanya Gara lagi. Bening mengangguk. Aku rindu kau juga, Bening. Bening mendongak. Gara menyambut kening Bening dengan kecupan. Untuk beberapa saat hanya ada keheningan yang melingkupi keduanya. Mas Gara tidak bilang kalau mau kembali? Sengaja. Tapi Bening sudah tahu dari Mama. Dasar Mama. Gara berdecak sebal. Sayang, Mas Gara punya sesuatu untukmu. Gara merenggangkan pelukannya, lalu meraih sesuatu yang sempat diletakkannya di atas nakas tak jauh dari ranjang. Benda itu terbuka. Bening memandangnya dengan tersenyum. Bagus sekali, Mas Gara. Kau suka? Apapun yang Mas Gara berikan, Bening pasti menyukainya. Gara membelai rambut Bening lalu mengajaknya duduk di atas ranjang itu. Berbaliklah biar Mas Gara pasangkan. Bening menurut, kemudian berbalik dan membiarkan Gara memasangkan liontin berkilauan itu di leher jenjangnya yang putih. Lalu Bening berbalik lagi menghadap Gara. Gara puas melihat Bening yang semakin cantik dengan kalung itu di lehernya. Kau lelah tidak? Tanya Gara. Bening menggeleng. Ia tentu tahu apa yang Gara inginkan saat ini. Jadi, Bening diam saja ketika Gara mulai membuka gaun tidurnya dan membuka bajunya sendiri. Gara melakukannya dengan hati-hati agar jangan sampai menindih perut Bening yang mulai membesar. Di bawah cahaya lampu yang temaram itu, Bening semakin cantik dengan mata berkilat-kilat dikuasai gairah, juga dengan tubuh polos yang semakin indah karena liontin berkilauan di lehernya. Setelah selesai dengan kegiatan penyatuan penuh kerinduan itu, Gara menghempaskan tubuhnya di samping Bening.
Sembari mengatur nafas keduanya yang masih tersengal, tapi mulai berangsur normal, Gara tersenyum menatap Bening. Bening membalasnya dengan senyum yang sama. Kau tahu, Revi ternyata juga di Paris, dan satu hotel yang sama denganku. Gara membuka percakapan. Bening sudah tahu. Bening menjawabnya. Gara menoleh. Benarkah? Bening mengangguk. Bahkan sudah melihatnya. Melihatnya? Tanya Gara sambil berkerut kening. Iya, video mesra Mas Gara dan Mbak Revi. Meski tak seharusnya Mbak Revi mengirimkannya kepada Bening, karena bagaimanapun Bening pasti punya rasa cemburu, walau Bening tidak bisa menghalangi, karena Mbak Revi jelas lebih berhak atas Mas Gara. Gara menggeleng. Ia sudah menduga pasti Revi akan nekat mengirimkan video gila itu kepada Bening. Itu tidak seperti yang kau pikirkan, sayang. Kami tidak melakukan apapun. Sejujurnya malam itu Mas Gara sedikit mabuk, dan dia memanfaatkan kelemahan Mas Gara saat itu. Tapi Mas Gara berani jamin tidak terjadi apapun di antara kami berdua. Bening mendongak, menatap kedalaman mata Gara, mencoba menyelami dan melihat kejujuran Gara di sana. Gara memang tak berdusta, lelaki itu jujur. Bening percaya Mas Gara. Kau memang harus mempercayai aku, sayang. Bahkan aku sudah menjatuhkan talak kepada Revi malam itu juga. Kali ini Bening tercengang. Gara menalak Revi. Mas, ya Bening, Revi sudah aku ceraikan dengan jatuhnya talak yang keluar langsung dari bibirku. Aku akan segera mengurus sidang perceraian di pengadilan agar segera putus semua perkara atas dirinya dalam hidupku selama ini. Mas Gara benar-benar melakukannya? Iya, untuk apa bertahan, Bening? Aku sudah menemukanmu. Lagi pula, memang seharusnya sedari dulu aku menceraikannya. Bening tak mampu berkata apapun lagi. Ia tidak tahu harus sedih atau bahagia. Di satu sisi, dia tidak ingin Gara terus terbelenggu dengan hubungan yang tidak sehat bersama Revi. Di sisi lain, dia juga tidak tega jika Revi sampai terluka. Bening hanya bisa memeluk Gara, memberikan kekuatan dan dukungan sebagai istri yang berbakti kepada suaminya. Ujian tengah semester bentar lagi ya Bening? Tanya Nyonya Besar saat mereka sedang sarapan pagi. Bening sudah rapi dengan dress simple selutut karena sebentar lagi dia akan berangkat ke kampus. Gara juga nampak tampan dengan setelan kerjanya. Tuan Wibowo sedang berbincang pula bersama Gara membahas masalah perusahaan. Iya mah, setelah itu libur cukup panjang. Bagus, kau bisa istirahat dan fokus dengan kehamilanmu dulu. Bening tersenyum, lalu mengangguk. Ia melihat Gara yang nampak serius berbincang dengan ayah mertuanya. Sekilas ia mendengar Gara membahas tentang berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan agama. Sidang akan digelar tak lama lagi untuk memutus secara sah perceraian Revi juga Gara. Sudah hampir 2 minggu sekembalinya Gara dan Revi dari luar negeri. Revi sendiri masih berusaha meraih Gara ke dalam hidupnya lagi dengan berbagai cara. Namun Gara tentu saja bergeming, bahkan memerintahkan staf keamanan untuk mengusir Revi jika berani datang ke perusahaannya. Kita berangkat dulu ya Mah, Pah. Gara dan Bening pamit. Kedua orang tua itu mengangguk lalu meneruskan acara makan mereka. Papa tahu tidak, Revi itu memang sungguhan tidak bisa mengandung lagi. Gara menunjukkan surat medisnya kepada Mama. Tuan Wibowo menghentikan sesaat kegiatannya, menyuap makanan ke mulut, lalu ia menatap istrinya lekat. Karena terlalu lama menunda, akhirnya Tuhan pun menjadikannya tertunda selamanya. Sahut Tuan Wibowo akhirnya sambil menghela nafas. Nyonya Besar mengangguk setuju. Mama rasa keputusan Gara menalak Revi tak salah. Untuk apa bertahan dengan hubungan yang penuh dengan racun seperti itu? Kau benar sayang, sudah saatnya Gara bergerak bebas. Selama ini dia terbelenggu dengan semua kelakuan Revi. Lagi pula sudah ada Bening. Keduanya kemudian sama-sama tersenyum, membayangkan akan segera menimang cucu yang akan lahir beberapa bulan lagi. Sungguh tak sabar rasanya. Papa berangkat juga ya Mah? Tuan Besar mengecup pipi istrinya sekilas, lalu Nyonya Besar mengantar suaminya sampai ke depan. Rasanya keluarga mereka kini benar-benar damai.
Namun ketika siang hari, saat Nyonya Besar sedang berada di dalam ruang pribadinya, Bu Tuti mengetuk pintu dan mengatakan jika Revi berada di bawah. "Mau apa dia, Ti?" tanya Nyonya Besar tenang, sambil melepas kacamata karena dia tadinya sedang membaca novel. "Nona Revi hanya berkata ingin bertemu Nyonya." "Ya sudah, biarkan dia masuk ke sini." Akhirnya, kepala pelayan itu segera turun lagi, lalu mempersilakan Revi melangkah menuju ruang pribadi mantan mertuanya.